Pernahkah Anda merasakan dada yang begitu sesak di tengah malam atau saat terbangun di pagi buta bukan karena sakit fisik, melainkan himpitan beban pikiran yang seolah tidak ada ujungnya? Anda menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, sementara di samping Anda, istri dan anak-anak sedang tertidur lelap dengan wajah polos mereka. Hati Anda menjerit perih karena menyadari bahwa hari esok adalah hari jatuh tempo pembayaran hutang yang nominalnya membuat Anda gemetar. Bayang-bayang wajah penagih hutang yang garang, suara dering telepon yang meneror mental, hingga rasa malu yang luar biasa kepada keluarga besar dan tetangga seakan-akan mencekik leher Anda perlahan-lahan. Anda merasa gagal menjadi seorang laki-laki, Anda merasa gagal menjadi nahkoda yang seharusnya membawa kapal rumah tangga menuju kebahagiaan, namun kini justru terombang-ambing di tengah badai kemiskinan dan lilitan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam persaudaraan yang erat untuk Anda semua saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga Anda yang saat ini sedang menyimak tayangan ini senantiasa dilingkupi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi Anda para pejuang keluarga, para ayah yang tidak kenal lelah, dan para suami yang sedang memikul beban berat di pundaknya, saya doakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Allah yang Maha Kaya dan Maha Mengkayakan segera mengangkat seluruh beban hidup Anda. Semoga Allah melunasi hutang-hutang Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya dan menggantinya dengan kekayaan yang berkah melimpah ruah. Mari kita awali perjumpaan yang penuh harapan ini dengan membasahi lisan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan Anda tuliskan komentar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar di bawah ini sebagai bentuk tawasul dan bukti cinta kita kepada Rasulullah agar pintu-pintu langit terbuka lebar untuk doa-doa hajat kita hari ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pria yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sangat mendesak atau kepepet. Situasi di mana kita membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat, entah itu untuk biaya rumah sakit orang tua, biaya sekolah anak yang menunggak, atau untuk menutup hutang riba yang bunganya terus membengkak setiap detik. Di saat-saat kritis seperti itulah logika manusia kita seringkali buntu. Kita sudah berusaha meminjam ke teman namun ditolak, kita mencoba mengajukan pinjaman ke bank namun dipersulit, dan kita mencoba bekerja lebih keras namun hasilnya tidak sebanding dengan kebutuhan yang mendesak. Rasanya dunia ini begitu sempit dan pintu pertolongan seakan tertutup rapat. Namun ketahuilah wahai saudaraku, bahwa ketika semua pintu di bumi tertutup, sesungguhnya pintu langit selalu terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang mau mengetuknya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan tidak pernah menelantarkan hambanya yang beriman. Seringkali Allah sengaja menempatkan kita dalam situasi yang sangat terjepit, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengembalikan kita kepadanya. Allah ingin kita berhenti berharap kepada makhluk, berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan mulai bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di dalam Al-Quran, sebuah kunci pembuka pintu rezeki yang sangat dahsyat, yang jika digunakan dengan tepat, bisa mendatangkan pertolongan Allah secepat kilat. Kunci rahasia itu terletak pada sebuah surah yang sangat pendek, surah yang mungkin sudah kita hafal sejak kecil dan sering kita baca dalam sholat, namun kita belum menyadari kekuatan magis yang terkandung di dalamnya. Surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas. Ya benar, surah Qul Huwallahu Ahad. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin surah sependek itu bisa menjadi solusi bagi masalah hutang saya yang menggunung? Saudaraku, jangan pernah meremehkan kalamullah. Di dalam surah Al-Ikhlas, terdapat inti dari segala inti ajaran Islam, yaitu tauhid yang murni. Dan yang lebih dahsyat lagi, di dalam surah ini terdapat satu nama Allah yang agung atau Ismullahil A'zam
yang jika seorang hamba berdoa dengan menyebut nama itu, maka Allah pasti akan mengabulkannya, dan jika ia meminta, maka Allah pasti akan memberinya. Nama agung tersebut adalah Alaihis Salam Samad, yang artinya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika kita sedang butuh uang cepat, ketika kita sedang terdesak hutang, sesungguhnya kita sedang membutuhkan tempat bergantung yang kuat. Tali manusia rapuh dan bisa putus, namun tali Allah, Alaihis Salam Samad, tidak akan pernah putus. Para ulama dan orang-orang soleh terdahulu telah mewariskan sebuah amalan khusus yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ini. Mereka mengajarkan bahwa jika surah ini dibaca dengan jumlah bilangan tertentu, yaitu 41 kali di sebuah waktu yang sangat keramat, maka ia akan menjadi wasilah datangnya rezeki yang melimpah ruah, laksana hujan lebat yang membasahi bumi yang tandus. Waktu keramat yang dimaksud bukanlah tengah malam yang menyeramkan atau waktu-waktu yang berbau mistis. Waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu di mana para malaikat pembagi rezeki sedang sibuk turun ke bumi membawa catatan takdir harian. Sayangnya banyak sekali umat Islam, khususnya kita kaum pria, yang sering melewatkan waktu emas ini karena kelalaian tidur atau kesibukan duniawi lainnya. Padahal jika kita tahu rahasianya, jika kita mampu menahan kantuk sebentar saja dan memanfaatkannya untuk membaca amalan ini, niscaya hidup kita akan berubah 180 derajat. Rezeki yang tadinya seret akan menjadi lancar, hutang yang tadinya mustahil lunas akan menemukan jalan pelunasannya, dan kebutuhan yang mendesak akan terpenuhi dengan cara yang ajaib. Bayangkan jika Anda memiliki akses langsung ke brankas kekayaan langit. Bayangkan jika setiap doa dan permintaan Anda langsung didengar dan diijabah oleh Sang Pemilik alam semesta. Itu semua bukanlah mimpi kosong, melainkan janji Allah bagi mereka yang mau mendekat kepadanya dengan cara yang Dia cintai. Amalan membaca Al-Ikhlas 41 kali ini adalah salah satu cara tercepat untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Angka 41 bukanlah angka sembarangan, melainkan angka yang memiliki rahasia spiritual tersendiri dalam tradisi hikmah para ulama. Ia melambangkan ketukan yang bertubi-tubi, ketukan yang penuh kesungguhan, yang tidak akan berhenti sebelum pintu pertolongan itu terbuka. Di video ini kita akan mengupas tuntas tata cara amalan ini. Kita akan membahas mengapa harus 41 kali, kapan waktu keramat itu sebenarnya terjadi, dan bagaimana kondisi hati yang harus kita bangun saat mengamalkannya agar energinya benar-benar maksimal. Saya mohon kepada Anda saudaraku untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai. Jangan ada yang dilewatkan atau di-skip, karena setiap bagian adalah mata rantai ilmu yang saling berkaitan. Jika Anda melewatkan satu bagian saja, bisa jadi pemahaman Anda tidak utuh dan khasiat amalan ini tidak bisa Anda rasakan sepenuhnya. Mari kita luruskan niat kita semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk menyelesaikan masalah hidup kita agar kita bisa beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Persiapkan diri Anda untuk menerima ijazah amalan yang luar biasa ini. Bersihkan hati dan pikiran dari segala keraguan. Tanamkan keyakinan yang kuat bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah, melunasi hutang Anda yang miliaran sekalipun itu lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Yang Allah butuhkan hanyalah bukti keseriusan dan kepasrahan Anda. Dan amalan ini adalah bukti nyata dari keseriusan tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke bagian yang lebih dalam untuk memahami hakikat dari amalan pembuka rezeki yang sangat dahsyat ini. Mari kita selami lebih dalam lagi sahabatku tentang hakikat masalah yang sedang menjerat kita. Seringkali saat hutang menumpuk dan rezeki terasa mampet, yang pertama kali kita rasakan adalah kepanikan. Panik membuat akal sehat hilang, membuat kita mengambil keputusan yang salah, seperti gali lubang tutup lubang, atau bahkan tergoda jalan pintas yang haram.
Padahal kepanikan itulah yang sebenarnya disukai oleh syaitan. Syaitan ingin kita putus asa, syaitan ingin kita merasa bahwa Allah tidak akan menolong kita. Di saat-saat kritis seperti inilah, kita butuh pegangan yang kokoh, kita butuh sandaran yang tidak akan roboh. Dan sandaran itu adalah Allah Al-Alahi Samad. Amalan surah Al-Ikhlas 41 kali ini sejatinya adalah proses terapi untuk memindahkan sandaran hati kita. Dari yang tadinya bersandar pada gaji, bersandar pada teman, bersandar pada pinjaman, kita pindahkan total sandaran itu hanya kepada Allah. Saat hati sudah bulat, ya Allah, hanya Engkau yang hamba punya, hanya Engkau tempat hamba bergantung, saat itulah keajaiban mulai bekerja. Kisah nyata tentang kedahsyatan Al-Ikhlas ini pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi yang datang mengeluh tentang kemiskinan dan kesempitan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat sederhana, "Jika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam, dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkanlah salam kepadaku. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu," lalu bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Sahabat itu mengamalkannya dengan istiqomah. Hasilnya, Allah melimpahkan rezeki kepadanya begitu deras sampai-sampai meluber ke tetangga-tetangganya. Bayangkan sahabatku, jika 1 kali bacaan saat masuk rumah saja bisa mendatangkan rezeki yang meluber, bagaimana jika kita membacanya 41 kali di waktu yang paling mustajab dengan kekhusyukan yang tinggi karena desakan kebutuhan? Tentu energinya akan berkali-kali lipat lebih dahsyat. Ini adalah akselerator atau pemercepat doa. Lantas, kapan waktu keramat itu? Waktu yang dimaksud dalam judul video ini bukanlah tengah malam, melainkan waktu antara solat sunnah qobliyah subuh, solat fajar, dan solat fardu subuh. Ini adalah golden time, waktu emas yang sering kita lewatkan. Rasulullah bersabda, 2 rakaat fajar, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan nilainya, waktu itu lebih mahal dari seluruh kekayaan dunia. Di saat itulah malaikat rezeki turun. Di saat itulah pintu langit terbuka lebar. Membaca Al-Ikhlas 41 kali di jeda waktu yang singkat itu sambil menunggu iqomah adalah cara kita mencuri start menjemput rezeki sebelum matahari terbit. Kita mengetuk pintu Raja Langit saat dia sedang membagi-bagikan hadiahnya. Kondisi batin saat mengamalkan ini sangat penting. Jangan membacanya seperti orang yang sedang mengejar setoran, terburu-buru dan tanpa makna. Bacalah dengan tartil, perlahan, rasakan setiap ayatnya menghujam ke dalam dada. Saat membaca Allahus Somad, resapi maknanya. Ya Allah, tumpuhanku hanya Engkau. Hamba butuh uang ini ya Allah, hamba butuh lunas hutang ini ya Allah, dan hamba hanya minta sama Engkau. Visualisasikan juga hajat Anda. Sambil membaca, bayangkan hutang-hutang itu lunas. Bayangkan wajah bahagia istri Anda saat Anda membawa pulang rezeki yang halal dan banyak. Bayangkan Anda bisa bersedekah besar ke masjid. Visualisasi positif yang dibarengi doa adalah kekuatan yang luar biasa. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika Anda yakin Allah akan mengkayakan Anda, maka Allah benar-benar akan mengkayakan Anda. Saudaraku, memiliki mental kaya itu penting sebelum menjadi kaya secara materi. Orang yang punya mental kaya tidak akan merasa miskin meskipun dompetnya kosong, karena dia tahu dia punya Allah tempat meminta. Amalan ini melatih mental itu. Dengan terus menyebut nama Allah, kita menanamkan mindset kelimpahan. Ketika jiwa sudah merasa cukup dan tenang, maka rezeki fisik akan datang dengan sendirinya mengikuti frekuensi jiwa kita. Jangan biarkan logika manusia membatasi kekuasaan Allah. Logika manusia bilang, hutang 1 miliar butuh 10 tahun untuk lunas. Tapi logika Allah bisa melunaskannya dalam 1 detik. Allah bisa menggerakkan hati seseorang, tapi logika Allah bisa melunaskannya dalam 1 detik.
Allah bisa menggerakkan hati seseorang untuk memberi proyek besar. Allah bisa menaikkan nilai aset Anda atau memberi ide bisnis yang brilian. Tugas kita bukan memikirkan bagaimana caranya, tapi tugas kita adalah meminta dan memantaskan diri. Di bagian terakhir ini, saya akan berikan panduan teknis langkah demi langkah. Siapkan hati Anda, karena ini adalah kunci praktis yang bisa Anda lakukan besok subuh. Mari kita bersiap menjemput takdir kaya raya yang berkah. Inilah saat yang paling dinanti-nantikan saudaraku, saat di mana kita akan mempraktikkan kunci pembuka rezeki ini. Pastikan Anda menyimak dengan seksama agar tidak ada yang terlewat. Amalan ini sangat sederhana, tapi butuh kesungguhan. Langkah pertama, bangunlah sebelum subuh. Ambil air wudhu dan tunaikan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat fajar 2 rakaat. Ingat, sholat ini nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lakukan dengan khusyuk, jangan terburu-buru. Langkah kedua, setelah salam dari sholat sunnah, jangan beranjak dulu. Tetaplah duduk di atas sajadah. Jangan pegang HP, jangan bicara urusan dunia dengan orang lain. Ini adalah waktu khalwat, berduaan Anda dengan Allah. Waktu jeda antara qobliyah dan iqamah subuh inilah waktu keramatnya. Langkah ketiga, mulailah dengan membaca bismillah. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Bacalah dengan suara yang lirih namun terdengar oleh telinga sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali sampai pada ayat Allahus samad, berhenti sejenak dalam hati. Resapi maknanya. Ya Allah, Engkaulah tumpuanku. Hamba pasrahkan hutang hamba. Hamba pasrahkan rezeki hamba hanya kepadamu. Rasakan getarannya. Biarkan air mata menetes jika Anda merasa haru, karena air mata kepasrahan adalah senjata ampuh mengetuk pintu rahmat. Langkah keempat, setelah selesai hitungan ke-41, tutuplah dengan doa khusus. Anda bisa berdoa dengan bahasa Indonesia yang Anda pahami. Sampaikan hajat spesifik Anda. Contohnya, Ya Allah, Ya Ahad, Ya Shammad. Dengan berkah surah Al-Ikhlas ini, dan dengan berkah waktu subuh yang mulia ini, hamba memohon kepadamu, bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Lunasilah hutang hamba yang sebesar, sebutkan jumlahnya. Dengan caramu yang ajaib, cukupkanlah hamba dengan yang halal dan kayakanlah hamba dengan karuniamu. Amin. Setelah itu, tunaikan sholat subuh. Dan ingat, jangan tidur lagi setelah subuh. Gunakan waktu pagi yang berkah itu untuk mulai berikhtiar, bekerja, atau mencari peluang. Energi dari amalan tadi akan menyertai langkah Anda, memudahkan urusan yang sulit, dan menarik keberuntungan. Pelajaran terbaik dari amalan ini adalah tentang istiqomah. Jangan hanya sekali lalu berhenti. Lakukan minimal selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Mengapa 40 hari? Karena para ulama mengatakan perubahan nasib dan karakter butuh waktu 40 hari untuk menjadi permanen. Jika Anda bisa menjaga amalan ini selama 40 hari, insya Allah Anda akan melihat perubahan drastis. Hutang mulai terkikis, rezeki mengalir deras, dan hati menjadi sangat tenang. Ingatlah, Allah tidak butuh amalan kita, tapi kitalah yang butuh pertolongan Allah. Jika terasa berat karena ngantuk, paksakan, lawan rasa malas itu demi masa depan keluarga. Ingat wajah sedih anak istri jika hutang tak lunas. Jadikan itu motivasi untuk bangkit mengetuk pintu langit. Iringi juga amalan ini dengan sedekah subuh. Meskipun sedang sulit, paksakan sedekah walau hanya Rp1.000. Sedekah di waktu sempit nilainya sangat besar di mata Allah. Itu adalah pancingan rezeki yang paling ampuh. Dan mintalah doa restu orang tua, terutama ibu.
Doa ibu menembus langit tanpa hijab. Sebagai penutup, saya mengajak Anda semua untuk melakukan akad komitmen spiritual. Jika Anda benar-benar serius ingin mengubah nasib, ingin bebas hutang, dan ingin kaya berkah, silahkan tuliskan Qabiltu di kolom komentar. Kata Qabiltu bermakna saya terima ijazah amalan ini. Tuliskan dengan mantap, Qabiltu, ya Allah, saya siap kaya dan lunas hutang. Semoga komentar Anda menjadi saksi kesungguhan Anda di hadapan Allah dan menjadi doa yang diaminkan oleh ribuan orang yang membaca komentar Anda. Semakin banyak yang mengaminkan, semakin besar peluang doa dikabulkan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah merahmati Anda, melunasi seluruh hutang Anda, dan menjadikan Anda hamba yang kaya raya lagi dermawan. Jangan lupa, bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang butuh solusi hutang. Semoga jadi amal jariah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.